ya Ustadz ya, karena insya Allah Iya, kita iya, akan iya, iya. Ustadz ya, karena jam 1 seperempat karena kita menyesuaikan dengan waktu di London Ustadz ya. Baru masuk subuh Iya, iya. soalnya. Baik, Betul, betul. kita mulai aja Ustadz ya. Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alaihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa bertemu pada kajian rutin bulanan kita di mana kita hari ini kita akan dan juga sebelum pembatalan keislaman kaitannya dengan tauhid. Itu kami harap apa yang kita dengar di surat namanya insya Allah kita sebelum Suaranya tidak terdengar, Pak Teddy itu mute. oh ya dari tadi belum terdengar ya Ustadz ya. Ya, barusan aja mati. Oh ya, Silakan, oke. silakan. Jadi eh, eh, tadi pertama pembukaan kedengaran nggak Ustadz? Iya, ya, Nggak. sedikit. Ya, sedikit ya. Saya ulang kembali Hmm. ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa bertemu pada kajian bulanan rutin yang sekiranya kita akan membahas kitab yang baru dengan judul Kasyfus Syubhat yang tentu ini kaitannya dengan tauhid dan sangat penting untuk kita ketahui bersama sehingga ilmu ini dapat bermanfaat. Kemudian untuk metodologi dalam kajian ini, yang pertama adalah Ustadz akan memberikan penjelasan ya untuk masing-masing dari masing-masing subbab. Kemudian nanti Ustadz akan memberi kesempatan untuk ada pertanyaan. Jadi kita tidak sampai tuntas, tapi kita per subbab-subbab. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui raise hand atau juga bisa juga dengan chat ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, Tafadhol Ustadz untuk memberikan kajiannya, di mana nanti kami juga akan share Ustadz bahan yang akan dijelaskan oleh Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terus lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Mudah-mudahan suara saya jelas, clear gitu ya. Dan untuk naskah eh, tidak mengapa untuk di-post, silahkan. Baik, di hadapan kita ini ada sebuah risalah tentang akidah yang berjudul Kasyfus Syubuhat, yang artinya membongkar syubuhat, syubuhat kaum musyrikin eh, akan perbuatan mereka yang mereka anggap itu sebagai ibadah. Padahal sesungguhnya perbuatan itu adalah kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab ini sesungguhnya adalah kitab yang kecil. Ini sebuah kitab kecil atau risalah yang ringkas, akan tapi diulas oleh Syekh
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, kita langsung saja eh, membaca muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-Muqaddimatu. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon bantuannya dan memohon ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri-diri kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amalan kita. May yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkannya, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan sungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama tasliman katsira. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Amma ba'du, kemudian setelah itu, fahada syarhun yasirun ala kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Berikut ini adalah ulasan ringkas dari kitab karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Al-Musamma, yang diberi judul dengan Kashfus Syubhat, yang diberi judul dengan Kashfus Syubhat. Nah, walladhi uh, awrada fihi al-muallifu bid'a asyara syubhatan, dan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ada sekian belas syubhat li ahli syirki yang dilontarkan oleh kaum musyrikin tapi mengaku muslim. Itu maksudnya ya. Kaum musyrikin tapi mengaku muslim. Wa ajaba anha bi ahsani ijabatin muda'amatin bid dalil. Maka Syekh menjawab syubhat-syubhat tersebut dengan jawaban yang terbaik disertai dengan dalil. Ma'a suhulatil makna, eh, disertai dengan makna yang mudah untuk difahami, wa wuduhil ibarati, dan ungkapan-ungkapan yang clear dan jelas. As'alullah ta'ala eh, ayyuthabbitahu ala dhalik, ayyuthibahu ala dhalik, wa ayyang fa'adhalikal ibad, innahu ala kulli syai'in qadir. Aku mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pada penulisnya, dan agar Allah Subhanahu wa taala membuat karyanya itu bermanfaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu adalah mukaddimah ringkas dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, sekarang kita langsung masuk pada kitab Kasyfus Syubhat. Dimulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian diulas di sini sama Syekh tentang basmalah. Baik, ini faedah buat kita ya. Ibtada al-muallifu rahimahullahu taala kitabahu bil basmalah. Iktidaan bi kitabillahi azza wa jal. Penulis rahimahullah mengawali kitabnya dengan basmalah untuk meneladani kitabullah azza wa jal, fa innahu mabdu'un bil basmalah. Karena kitabullah selalu diawali dengan basmalah. Waktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yabda'u kutubah wa rasailah bil basmalah, karena beliau menulis surat-surat yang dikirimkan ya, dan juga kitab-kitab yang dikirimkan dengan basmalah. Walaupun beliau sendiri
seorang ummi, buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi selalu beliau perintahkan pada sekretarisnya untuk mengawali surat-surat itu dengan basmalah. Ya, baik. Kemudian di situ ada kalimat bismi, ya, kata bismi. Coba dicek. Naik, Pak. Mana tadi? Bismi. Ada ya Ustaz ya? Nah, gitu ya. Dalam bahasa Arab di situ ya, di situ poinnya. Dalam bahasa Arab ya di situ ya. Oke. Nah, ikuti nanti saya ya. Taib. Wal jar wal majruru muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin muakharin munasibin lil maqam. Di situ kan ada bismi, ba itu harfu jar, ismi itu majrur bil ba dalam apa pembahasan ilmu nahwu ya. Taib ini sedikit saja nggak banyak, sedikit aja. Nah, eh, bismi jar majrur seperti ini selalu terkait dengan fi'il atau kata kerja yang dihilangkan. Dia nggak ditampakkan di situ, dihilangkan. Seperti gini, eh, kalau dalam percakapan bahasa Indonesia misalnya ya, siapa namamu? Muhammad. Kan mestinya kan kalau formal kan nama saya Muhammad. Tapi dihilangkan, orang sudah paham kan? Siapa namamu? Muhammad. Selesai. Ya. Atau what's your name? Muhammad. Simpel aja kan? Nggak perlu my name is, nggak perlu. Bahasa Arab juga begitu. Eh, Kadang-kadang ada yang dihilangkan. Ya. Karena secara konteks kalimat itu bisa dipahami. Jadi dalam ilmu nahwu jar majrur itu selalu terkait dengan kata kerja yang dihilangkan. Posisinya ada di belakang yang sesuai dengan kondisi. Ketika seorang mengucapkan bismillah. Takdiruhu ya, takdirnya di sini, perkiraannya di sini bismillahi aktubu dengan eh, mohon bantuan Allah Subhanahu wa taala aku menulis. Ya kan? Karena penulis di sini sedang menulis sebuah kitab. Kalau misalnya kita mau makan, ya, Bismillah. Di situ ada yang dihilangkan kata kerjanya apa? Dengan menyebut nama Allah, saya makan. Nah, kata saya makan ini kan dihilangkan. Bismillahi akul. Kata akul dihilangkan. Oke. Jadi poinnya adalah setiap ada jar majrur itu selalu terkait dengan kata kerja, ya. Terkait dengan kata kerja. Di sini seperti Bismillahi aktubu. Wa qadirna fi'lan. Dan kita perkirakan bahwa kaitan jar majrur itu sebuah kata kerja li'anal asla fil amal al af'al karena eh, pada dasarnya pada suatu pekerjaan itu pada suatu amal itu adalah al af'al wa qadirna muakharan dan kita perkirakan dia ada di belakang li faidatain untuk dua faedah al ula faedah yang pertama at-tabarruku bil bada'ah bismillahi ta'ala yaitu ngalap berkah dengan mengawali kalimat basmalah bismillah. Kemudian yang kedua tsaniyah ifadatul hasri ya menunjukkan pembatasan li'anna taqdimal muta'alliq yufidul hasr karena mendahulukan sesuatu yang memiliki kaitan itu menunjukkan pembatasan. Sekali lagi ini pembahasan sedikit tentang ilmu nahwu ya, ilmu bahasa Arab, grammar atau tata bahasa Arab. Wa qadirna munasiban dan kita perkirakan sesuai di situ, sesuai dengan makamnya. Karena setiap orang baca basmalah itu tergantung dari perbuatan apa yang hendak dia lakukan. Seperti Bismillahi aktubu. Dengan menyebut nama Allah aku menulis, dengan menyebut nama Allah aku makan, dengan menyebut nama Allah aku berjalan, dengan menyebut nama Allah aku berlari, dengan menyebut nama Allah aku bekerja, dan seterusnya. Ya, kata-kata kerja tadi itu selalu ada di belakang.
disesuaikan dengan kondisi seorang. Ya kalimat yang dibaca ya basmalah saja, Bismillah. Tapi tersembunyi dalam hati bahwa dia akan melakukan suatu pekerjaannya dengan memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah itu ajaran Rasulullah SAW. Jadi setiap kita mengawali aktivitas selalu diawali dengan apa? Basmalah, Bismillah. Jelas jamaah? Baik. Wa qadirna munasiban li'annahu adallu 'alal muradi. Ya. Kenapa kita perkirakan itu harus adanya penyesuaian? Ya, kata bismillah setelah itu kata kerjanya disesuaikan aja. Tinggal apa yang akan karena itu lebih menunjukkan maksud. Falau qulna mathalan indama nuridu an naqra'a kitaban, ya. Misalnya kita hendak membaca sebuah kitab. Ya, bismillah. Kita ucapkan basmalah saya. Bismillah. Artinya ada kata yang tersembunyi di situ apa? Bismillahin nabtadi'u. Ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala aku mulai membaca. Ya kan? Taib. Ma yadri bimada nabtadi, ya. Kalau misalnya kita nggak perkirakan sesuai dengan keadaan seorang ya, ya aktivitas dia, ya kita nggak tahu apa yang dimaksud di situ. Lakin bismillahin naqra'u adal alal murad alladhi abtadi'u bihi. Akan tapi kalau kita katakan setelah baca basmalah, kata kerja yang tersembunyi itu disesuaikan aja sesuai dengan apa yang hendak dilakukan oleh seseorang. Maka itu lebih lebih mudah dan lebih mengena. Jelas ya tentang maknanya. Jadi setiap kali seorang mengucapkan basmalah aktivitas apapun, maka eh, aktivitas tersebut selalu dikaitkan dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar aktivitasnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti bismillahi dengan menyebut nama Allah aku bekerja. Artinya kita berharap bantuan dari Allah ke pekerjaannya dimudahkan. Bismillahi aktubu. Ya, bismillahi ketika seorang hendak menulis dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala aku menulis. Bismillahi akul, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala aku makan. Kalimat yang dibaca hanya basmalah. Adapun pekerjaannya itu hanya mengiringi saja. Jelas ya, Mas? Oke, itu tentang bismillah. Nah, eh, saya lanjutkan ya. Kemudian lafzul jalalah Allah, ya. Allah itu lafzul jalalah. Alamun alal bari jalla wa ala wa wal ismul ladzi tatba'uhu jami'ul asma. Taib. Jadi Allah itu sebutan atas pencipta, atas sang pencipta Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah nama ya yang diikuti oleh seluruh nama-namanya seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Razzaq dan seterusnya. Hatta annahu fi qaulihi ta'ala sampai dalam firman Allah Subhanahu wa taala eh, kata Allah Subhanahu wa taala kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Baik. Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Tuhan mereka. Ya. Ila siratil azizil hamid, perhatikan, kepada jalannya yang maha perkasa lagi maha terpuji. Siapa dia yang maha perkasa lagi terpuji? Allah. Itu yang berhak untuk disembah. Jadi makna Allah adalah yang berhak untuk disembah. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Di mana apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah miliknya. Oke? La naqulu inna lafdzul jalalah Allah sifatun. Kita tidak mengatakan bahwa kata Allah adalah sebuah sifat. Bal naqulu hiya atfu bayanin. Tetapi kita katakan bahwa kata Allah itu adalah ataf bayan yang isinya penjelasan li alla yakuna lafdzul jalalah tabi'an tabaiyatun na'ti lil man'ut.
agar lafzul jalalah itu tidak disebut sebagai tabi'. Tabi' itu yang mengikuti, ya. Walihada qalal ulama, oleh sebab itu para ulama mengatakan a'raful ma'arif lafdu Allah. A'raful ma'arif, ya. Yang paling ma'rifah, ma'rifah itu yang paling dikenal, ya. Kata yang paling dikenal itu adalah Allah. Li'annahu la yadullu ala ahadin siwallah. Karena tidak menunjukkan sesuatu pun selain dari Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Jadi ketika disebut nama Allah itu orang nggak bakal bertanya-tanya. Ya, pasti yang dimaksud adalah sang pencipta Subhanahu wa taala. Oke. Nah, sekarang masuk Ar-Rahmani. Ar-Rahmani ismun, adalah salah satu nama. Al-mukhtassatu bihi, ya. Nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, la yutlaqu ala ghairihi, tidak dipakai untuk selain Allah. Jadi Ar-Rahman itu adalah nama khusus bagi Allah, yang artinya yang Maha Penyayang. Tidak boleh dipakaikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maknahu, yang memiliki arti al-muttasifu birrahmatil wasi'ah. Dia Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan rahmat yang luas, dengan kasih sayangnya yang luas. Kemudian Ar-Rahim ismun yutlaqu 'ala Allah azza wa jalla wa ala ghairihi. Kata Ar-Rahim itu adalah nama yang dipakai untuk Allah Subhanahu wa taala dan dipakai juga untuk yang lain. Oke. Nah, eh, kemudian ada faedah lainnya tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, nama Allah Ar-Rahman, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas, meliputi segala sesuatu, yang muslim ataupun yang kafir. Buktinya orang-orang kafir juga mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka makan, minum, menghirup udara segar dan seterusnya. Itu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kasih sayang Allah yang luar biasa luasnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua, ya, untuk memberikan kesempatan pada hamba-hambanya, ya, agar mereka yang menyimpang mau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Batas terakhirnya itu adalah ajal. Batas terakhirnya ajal. Selama belum datang ajal, Allah akan terus kasih hambanya dengan berbagai macam nikmat. Dengan berbagai macam nikmat. Jadi dari nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, menunjukkan bahwa kasih sayang Allah itu luas sekali. Ya, bukan hanya Muslim saja, orang yang kafir pun dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun Ar-Rahim artinya bahwa kasih sayang Allah itu khusus bagi hamba-hambanya yang beriman. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada nama Ar-Rahim itu khusus bagi hamba-hambanya yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman itu jangan diartikan dan dikonversikan dengan materi. Ya, jangan diartikan eh, bahwa kasih sayang Allah itu bentuknya adalah materi. Keliru kalau ada orang yang mengartikan begitu, ya. Eh, Mereka yang mengartikan kasih sayang Allah dengan materi itu kebanyakannya adalah eh, orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu menilai, umumnya manusia, ya, mereka selalu menilai bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu selalu dikaitkan dengan materi. Oke, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, eh, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan dia, Allah beri nikmat dia, maka manusia akan mengatakan Tuhan sayang pada saya. Jadi selalu eh, mereka ini mengaitkan sayang Allah itu dengan materi, ya. Kalau dikasih kesejahteraan oleh Allah berarti Tuhan sayang. Taib. Wa amma idza mabtalah, tapi ketika eh, manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, faqadara alaihi rizquh, dibatasi rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan. Ya,
maka manusia akan mengatakan Tuhan nggak sayang sama sama saya. Subhanallah. Padahal orang yang beriman itu tidak demikian cara menilai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu dilihat ya dari sudut di mana Allah Subhanahu wa taala selalu membimbingnya di atas jalan yang benar. Masalah anugerah dan musibah itu semuanya adalah cobaan dari Allah sebagaimana dalam surat Al-Fajr tadi yang saya bacakan. Dua-duanya adalah cobaan. Ya, kebahagiaan adalah cobaan, eh, kesedihan juga cobaan. Ya, nikmat itu cobaan, musibah juga cobaan. Semuanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia itu untuk diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nama Allah Ar-Rahim artinya bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu khusus bagi hamba-hambanya yang beriman. Nah, itu dia. Jadi itu tadi faedah tentang eh, apa? Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya, baik jamaah. Mungkin ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan langsung ke Ustadz atau melalui chat juga silakan. Silakan jamaah. Tadi telah dijelaskan apa namanya terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian Ustadz juga menjelaskan bahwa dalam hal ini telah dijelaskan juga apa lafaznya Allah ya Ustadz ya. Kemudian juga pengertian daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan para jamaah kalau ada yang bertanyakan. Ya Ustadz, kalau nggak ada pertanyaan mungkin anak sedikit ada bertanya Ustadz. Boleh, boleh, Ya, silakan. ya, ya. Ini Ustadz tadi terkait dengan yang terakhir Ustadz jelaskan masalah apa namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Kalau Ar-Rahman itu setiap manusia akan mendapatkan ya Ustadz ya baik kafir ya itu akan Ya, mendapatkan. Sedangkan Ar-Rahim itu hanya orang-orang yang beriman ya beriman. Ustadz ya. Nah Ya, ini betul. kaitannya dengan Ar-Rahim itu dengan rahmat ya Ustadz ya. Jadi rahmat itu hanya diberikan kepada muslimin ya Ustadz ya. Iya, jadi eh, rahmat Allah Subhanahu wa taala pada namanya Ar-Rahman itu diberikan pada siapapun makhluknya. Bahkan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala setiap manusia muslim ataupun Hmm. kafir itu ada malaikat yang menjaganya yang Hmm. disebut dengan al-muaqibat yaitu bodyguard. Jadi Ya. betul-betul pengawalan yang melekat seperti yang sudah pernah kita ulas ya dalam keimanan kepada malaikat. Jadi eh, Allah Subhanahu wa taala menugaskan mereka untuk menjaga hamba-hambanya ini dari berbagai macam bahaya ya. Misalnya seorang tidur ya, tidur, siapa yang jaga dia? Hmm. Yang misalnya melek dia, di situ telinganya terbuka, hidungnya terbuka. Kalau ada binatang-binatang masuk atau gigit dia dalam kondisi di situ ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga manusia siapapun dia. Ya, siapapun dia. Dan ini menunjukkan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ya. Allah masih memberikan penangguhan kepada mereka ya agar mereka kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kasih sayang Allah ya Ar-Rahim di sini lebih khusus lagi Pak Teddy, lebih Ya. spesifik lagi kasih sayangnya. Dan itu hanya untuk orang-orang yang beriman Hmm. ya, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan ya kepada hamba-hambanya untuk selalu berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Hmm. Ya, ya. Jadi Ar-Rahim itu khusus untuk orang-orang yang beriman saja ya Ustaz ya. Ya, itu khusus orang-orang yang beriman saja. Dan bentuk kasih sayangnya tadi, Allah selalu jaga dia, ingatkan dia untuk berada di atas Jangan jalannya. Allah. Oke, Iya, iya. Nah, Ustaz. Silakan jamaah, ada pertanyaan? ini ada nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah membaca basmalah bisa menjadi salah satu doa untuk kesembuhan pasien? Ya bisa, bisa saja. Ya, bisa. Basmalah, ya, Bismillah, misalnya seperti ruqyah
Jibril alaihissalam, Bismillahi arkika, dengan memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala, aku ruqyah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad pernah diruqyah oleh Jibril alaihissalam ketika disihir oleh Labid ibnul Asam al-Yahud, ya, seorang Yahudi, membaca basmalah. Ada lagi sebelum kita lanjutkan ya, satu lagi. Kalau nggak ada, saya akan melanjutkan. Silakan. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Wa ilaik. Silakan. Alhamdulillah. Ustadz, kalau tentang membaca basmalah ini untuk meruqyah, eh, atau maksudnya apakah juga bisa untuk melembutkan hati Ustadz? Kalau hati yang keras gitu, hati yang eh, sombong begitu Ustadz, bisakah diruqyah juga begitu Ustadz? Kayak manfaat kalau kita melihat ada orang gitu yang begitu, bisa dengan ruqyah juga Ustadz. Bisa, ya, Oh. bisa, Tapi bisa. Mudah. ayat-ayatnya bisa yang dengan tiga kul itu aja Ustadz, kan lebih baik kan yang nggak minta ruqyah ya Ustadz ya. Jadi Ya, kita bantu dengan meruqyahkan begitu tanpa sepengetahuan bisa, gitu Ustadz. bisa, Oh, bisa, alhamdulillah. bisa. Tidak ada ayat tertentu ya Ustadz ya. Nggak ada bebas dari Al-Quran, silahkan. Hmm. Oh. Nah Ustadz, jazakallah khairan. Ya. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Bila seorang menggunakan nama Ar-Rahman, apakah harus ganti nama? Ya tinggal ditambah abad di depannya, menjadi Abdurrahman. Gitu ya. Itu kalimat yang benar. Ya, ditambah abad, yang berarti hamba Allah. Abdurrahman itu kan artinya hamba Allah. Karena Ar-Rahman nama Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu nama Allah. Jadi kalau namanya sudah benar, jangan disingkat lagi, ya kan? Abdurrahman, panggilannya Pak Rahman, ya kan udah salah lagi. Namanya udah benar, di akte tertulis Abdurrahman, tapi yang manggil yang salah. Itu nggak tepat ya. Contoh lagi, ada nama orang Abdul Muhaimin. Al-Muhaimin itu salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dipanggilnya Muhaimin Apa-apa atau main dipanggil lagi Caimin. Nah, itu udah nggak, lebih nggak tepat lagi. Itu nama Allah Subhanahu wa taala. Panggil apa namanya, sesuai dengan nama orang itu. Abdul Muhaimin, panggil Abdul Muhaimin. Cuman orang kita ini seringnya suka ringkas-ringkas. Cuman cara meringkasnya seringkali keliru. Sehingga eh, apa, panggilannya pun jadi keliru. Padahal secara akte kadang sudah benar tuh. Namanya Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, ya. Abdurrahim panggilnya Pak Rahim, Abdul Ghafur Pak Ghafur, ya kan. Abdul Razak Pak Rozak gitu, ya. Udah Pak Rozak, dihilangin R-nya Pak Ojak. Nah, berubah lagi nih. Subhanallah. Itu nama Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustadz, kalau terjadi kesalahan seperti ini bagaimana untuk memperbaikinya ya Ustadz ya? Ya, Contohnya kayak Pak Rahman ya, tadi. ya jangan diulangi lagi, Mbak, panggil sesuai dengan namanya Abdurrahman, Pak Abdurrahman. Nah, gitu panggilnya. Oh begitu ya Ustadz ya. Mm-mm. Kan namanya udah bener tuh. Orang-orang tua dulu tuh udah ngerti yang seperti itu. Sudah banyak mengerti alhamdulillah. Cuman seringnya ketika orang-orang itu memanggil, nah, cara manggilnya salah gitu. Hmm, begitu ya. Oke. Iya Ustadz, jazakallah khairan. Oh, iya. Baik, jamaah, kita lanjut kembali ya. Berikutnya, Ya, selesai kita mengulas basmalah. Nah, kemudian qala al-muallifu rahimahullah, penulis mengatakan, i'lam, ketahuilah. I'lam, ketahuilah atau ilmuilah, tahuilah atau ilmuilah, ya. Nah, sekarang diulas apa yang dimaksud dengan ilmu. Al-ilmu huwa idrak. Idrakus syai' ala ma huwa alaih idrakan jaziman. Itu pengetahuan terhadap sesuatu dengan baik. Pengetahuan terhadap sesuatu dengan baik. Misalnya, seorang mengetahui handphonenya. Seorang mengetahui seluk-beluk handphonenya. Ya, dia tahu mereknya apa dan sebagainya, terus isinya bagaimana.
Karena dia tahu kan itu milik dia, dia beli. Kemudian apalagi kalau ada pengetahuan lebih tentang itu, sistemnya dia tahu segala macam. Nah, itu yang disebut dengan ilmu. Contoh lagi, seorang mengetahui tentang mobilnya. Dia yang beli, dia tahu. Bahkan masalah mesin mobilnya pun dia tahu. Ya, tahu. Berarti dia berilmu tentang mobil itu. Berilmu tentang handphone itu. Itu makna ilmu. Idraku syai' ala ma huwa alaih idrakan jaziman. Jadi pengetahuan terhadap sesuatu dengan baik. Paham ya? Itu makna ilmu. Wa maratibul idrak syit. Ya, tingkatan pengetahuan itu ada 6. Tingkatan pengetahuan itu ada 6. Apa saja? Yang pertama adalah al-ilmu. Wa taqaddam ta'rifuhu. Tadi sudah disampaikan ya definisinya. Itu pengetahuan terhadap sesuatu dengan baik, dengan pengetahuan yang baik. Kemudian ats-tsaniyah, yang kedua adalah al-jahlu, al-jahlul basit, ketidaktahuan, ya, ketidaktahuan. Wa huwa adamul idraki bil kulliyah. Ya, ketidaktahuan sama sekali. Misalnya kita tanya pada seorang yang nggak punya handphone misalnya. Anda tanya, Anda tahu nggak handphone merek ini? Oh, saya nggak tahu sama sekali tentang itu. Berarti ini al-jahlul basit, ketidaktahuan sama sekali. Barangnya aja saya nggak pernah lihat seperti apa. Oke. Taib as-salitsah, lalu yang ketiga adalah al-jahlul murakkab. Al-jahlul murakkab. Eh, apa ya bahasa kita ini kebodohan sangat. Jadi bodohnya itu keterlaluan. Taib. Jadi dia ini bodoh akan tapi merasa pintar. Ini disebut dengan al-jahlul murakkab. Kalau bahasa kita bodoh kuadrat. Jadi keterlaluan. Beda dengan jahlul basit. Kalau jahlul basit, ya, seorang nggak tahu sama sekali. Udah, saya nggak tahu. Anda tahu tentang ini, saya nggak tahu sama sekali. Jahlul basit, nggak ada masalah. Tinggal dikasih tahu. Nah, yang jadi masalah ini jahlul murakkab. Ini yang ketiga ya, pembagian yang ketiga. Dia nggak tahu dan dia merasa pintar, padahal dia nggak tahu. Baik. Wa huwa idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Ya, pengetahuan terhadap sesuatu yang berbeda dengan sesungguhnya, dengan yang sesungguhnya. Klaim pengetahuan terhadap sesuatu yang berbeda dengan hakikat sesungguhnya. Jelas ya, Maaf? Jadi misalnya gini, ada orang Anda pernah lihat gajah. Anda tahu gajah? Tahu seperti apa gajah itu? Gajah itu eh, seekor binatang yang tidak berkaki, dia panjang. Ya, dia panjang, panjang gitu. Dan dia merayap. Nah, ini kan sok tahu. Dia bilang tahu padahal dia nggak tahu. Oke, nah itu jahlul murakkab. Beda dengan orang yang mengatakan, Anda tahu gajah nggak? Saya nggak tahu gajah dan nggak pernah melihat gajah. Ini simpel, ini nggak sok tahu. Dia nggak tahu, dia bilang saya nggak tahu. Ya, itu bagus. Beda dengan yang tadi, jahlul murakkab. Ya, kenapa disebut murakkab? Li'annahu jahlan. Karena ada dua kebodohan. Jahlul insan bil waqi', ketidaktahuan seorang terhadap fakta sungguhnya, wa jahluhu bihalihi haitsu dhanna annahu alim wa laisa bi'alim. Dan ketidaktahuannya tentang dirinya, dia menyangka dirinya tahu padahal dia nggak tahu. Jadi makanya disebut sebagai bodoh kuadrat. Ya, jahlul murakkab. Kemudian ar-rabi'ah, yang keempat, al-wahm. Al-wahm. Al-wahm itu diartikan kekeliruan. Wa huwa idraku syai' ma'ihtimalin diddi rajihin. Ya. Jadi pengetahuan terhadap sesuatu di bawah 50%. Itu namanya wahm. Pengetahuan terhadap sesuatu di bawah 50%. Jadi dia mengaku tahu sesuatu, tapi pengetahuannya terhadap sesuatu itu di bawah 50%. Ketika dicecer dia pasti nggak bisa. Ada hal-hal yang miss, ya, jawabannya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang disebut dengan waham. Yang kedua yang kelima adalah syak, keraguan.
Wa huwa idraku syai' mahtimalin diddi musawin. Jadi pengetahuan seorang terhadap sesuatu ya sebesar 50%. Jadi separuh-separuh, separuh tahu, separuh nggak tahu. Kemudian sadisah, adzan. Adzan itu eh, dugaan atau perkiraan. Bahwa idraku syai' ma'ahtimani diddi marjuhin. Pengetahuan seorang pada sesuatu di atas 50%. Jelas? Jadi ada beberapa istilah tadi, ada ilmu, ada jahlul basit. Ilmu itu pengetahuan terhadap sesuatu dengan baik. Kalau jahlul basit, ya ketidaktahuan di situ, di mana seorang memang betul-betul nggak tahu tentang sesuatu. Ya, berikutnya yang ketiga, jahlul murakkab, ya ketidaktahuan di mana pelakunya merasa tahu. Taib. Jadi ini sok tahu jadinya. Orang bodoh yang sok tahu, merasa pintar. Ini jahlul murakkab. Kemudian yang keempat, waham. Waham itu keliruan. Pengetahuan seorang terhadap sesuatu di bawah 50%. Kemudian ada lagi istilah syak, keraguan. Itu pengetahuan seorang terhadap sesuatu sebesar 50%. Kemudian dhan, perkiraan, dugaan, prasangka. Itu pengetahuan seorang terhadap eh, sesuatu di atas 50%. Jadi kalau ada orang yang mengklaim tahu tentang sesuatu, Anda tahu ini nggak? Terus, oh ya saya tahu. Sebesar apa pengetahuan Anda terhadap hal itu? Ya, ini kan pertanyaan lanjutan namanya. Logik kan? Ketika seorang mengaku tahu, ya kita tanya, sebesar apa pengetahuan Anda tentang itu? Dia bisa jelasin dengan baik. Itulah namanya al-ilmu. Berarti dia mengetahui sesuatu tersebut. Oke. Kalau dia bilang, maaf saya nggak tahu. Itu disebut dengan jahlul basit. Kalau dia menjelaskan, dia mengklaim dirinya tahu, kemudian menjelaskan ternyata berbeda dengan hakikat sesungguhnya, maka itu disebut sebagai jahlun murakkab. Ya, kalau kemudian dia bisa menjawab, tapi sedikit sekali yang benar, banyaknya salah, itu namanya waham. Waham itu keliru. Ya, kemudian pengetahuan tentang suatu itu separuh-separuh, nus-nus, 50%, 50%, itu namanya syak, keraguan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, don, prasangka. Ya dia banyak tahu, banyak benar apa yang disampaikan, tapi ada sedikit salah. Itu namanya dhon. Jelas ya, ini adalah 6 tingkatan pengetahuan. Ada pertanyaan sampai di sini jemaah? Ini faedah luar biasa ya. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, Ustadz. Kalau kurangnya ini Ustadz, kurangnya literatur Ustadz ya. Misalnya Ya, ada pertanyaan orang eh, keterbatasan ilmunya sementara eh, banyak lagi ulama terdahulu berpendapat yang berbeda kan gitu Ustadz ya. hmm, Biar hmm. nggak cenderung masuk ke dalam khilafiyah gitu Ustadz. Nah itu masuk ke dalam mana itu Ustadz? Dia merasa tahu nggak? Eh, Dia tidak merasa tahu Ustadz, cuman eh, kurang aja itunya kan gitu Ustadz ya. Sementara kan pertanyaan kalau mengenai agama ini kan ada keterbatasan gitu Ustadz ya. Karena Ya, banyak ya, sekali ulama-ulama terdahulu berpendapat. Nah ternyata ada yang ya, membolehkan. Saya nggak memahami anunya lah Ustadz. Maksudnya seperti itulah kira-kira gitu Ustadz. Nah ada ternyata gitu Ustadz kan gitu. Nah dia putuskan itu oh nggak ada kan gitu Ustadz. Nah jadi sementara ya, keterbatasan dia kekurangan itu gitu Ustadz. ya. Begini Pak Yosi. Em, Seorang belajar itu kan punya level ya. Sebagaimana dulu kita belajar apa bertingkat. Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan seterusnya. Di mana di masing-masing level itu diberikan ilmu sesuai dengan kecukupannya masing-masing. Oke? Jadi wajar saja kadang kalau di level pemula itu nggak banyak disebutkan tentang beda-beda pendapat dan seterusnya. Jadi hanya hanya apa namanya hanya sebutkan hukumnya demikian, dalilnya demikian. Baik, clear ya. Nanti setelah level tertentu masuk kuliah dan sebagainya, baru dikenalkan tuh dengan banyak pendapat-pendapat para ulama dan bagaimana menyimpulkan hukum dan seterusnya.
Demikian Pak Yosi. Jadi Oh iya tergantung Ustaz. dengan Benar. audiens, ya, tergantung dari audiens. Maka tidak dikatakan saya, oh berarti ketika ketika ada orang yang ngajar misalnya TK, terus kita katakan pengetahuan Anda cetek, nggak boleh kayak gitu. Karena memang dia ngajar sesuai dengan porsinya, gitu kan? Kecuali kalau dia mulai bicara lebih luas lagi. Artinya dia dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas lagi juga. Begitu kan Pak Yosi? Begitu. Iya benar Ustaz. Jadi, Benar benar. jadi ketika seorang itu berani atau memberanikan diri untuk bicara dengan atau tentang perkara yang luas terkait masyarakat luas, berarti dia harus siap diserang dari berbagai macam sisi. Dia harus apa namanya ditanya. Anda sudah baca ini, Pak? Anda sudah baca ini? Anda sudah pernah dengar kalimat ini atau Anda sudah pernah dengar ini? Gitu. Akan selalu begitu. Akan terjadi apa namanya pendalaman-pendalaman, gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Demikian Pak Yosi. Ya makasih Ustaz. Terang Ustaz. Makasih Ustaz. Baik, Afwan Ustadz, di alhamdulillah. chat ada pertanyaan dan ada juga penjelasan Ustadz di chat. Oh iya. Ini Afwan Ustadz, sehubungan dengan bahasa Arab, Bahlil. Bahlil nama orang atau Bahlul. Bahlul. Bahlul itu bahasa Arab, bukan fushah ya, bahasa prokem lah gitu, bahasa bahasa kita, bahasa hari-hari. Bahlul itu artinya bodoh ya. Oke. Afwan Ustadz, apakah bisa dituliskan singkat ilmu, tingkat ilmu tadi? Ya, eh, coba yang pertama adalah ilmu. Al ilmu, kemudian turun kalau secara urutan ya, secara urutan al ilmu, kemudian adzan karena dia di atas 50%, kemudian syak ya, dia 50%, kemudian al waham itu di bawah 50%, kemudian berikutnya jahlul basit ya, ketidaktahuan ya. Kemudian yang terakhir adalah jahlun murakkab. Nah, itu urut-urutannya. Ya, jahlul murakkab dia bodoh tapi dia nggak tahu kalau dia itu bodoh. Jadi dia bodoh tapi merasa pintar. Itu jahlun murakkab. Demikian urutannya. Jadi al-ilmu pertama, yang kedua adalah al-dhannu, lalu ketiga adalah asyakku, yang keempat adalah al-wahmu, kemudian yang kelima al-jahlul basit, yang keenam adalah al-jahlul murakkab. Itu urut-urutannya ya. Baik. Jadi kalau di dalam kitab itu tidak sesuai urutan ya Ustadz ya? Nah, itu nggak, beliau tidak mengurutkan. Tidak diurutkan ya. Iya. Ya, Tadi saya mengurutkan. ya, Ustadz. Ada Oh lagi? satu lagi Silakan. Ustaz. Ustaz, masalah nama Silakan Pak Ustaz. Haji. Maaf Ustaz ya. Nggak, Ya, saya sebenarnya menanyakan ini ngeri-ngeri sedap Ustaz. ya. Ini Apa tuh? Ustaz. Nama orang tua beliau Abdullah, hamba Allah, yang ngasih Abdul Muthalib, hamba Allah. Tapi kenapa Imam Muslim menyatakan beliau? Maaf ya Ustadz ya, saya nanyakan Kenapa? ya. Kenapa? Kenapa emang Muslim apa? Ulangi. Kenapa Tadi keputus. di hadis Imam Muslim menyatakan salah satu eh, Abdullah, sementara namanya hamba Allah gitu, tidak Muslim gitu Terus? Ustadz. Oh, Abdullah. Oke. Jadi begini Pak Yasi, banyak orang di masa jahiliyah itu kalau ditanya siapa pencipta alam semesta, mereka jawab Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebut dalam Al-Qur'an. Banyak Hmm. sekali ayat-ayat Al-Qur'an, terutama ayat-ayat yang turun di fase Mekah, ya di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Shallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada mereka, orang-orang kafir jahiliyah. Ya, siapa pencipta kalian? Siapa pencipta alam semesta? Mereka tahu jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi anehnya mereka ketika diperintah hanya beribadah kepada Allah saja mereka nggak mau. Ya, mereka menjadikan perantara-perantara antara mereka dengan Allah. Mereka jadikan kuburan keramat itu sebagai perantara, pohon keramat, batu keramat dan seterusnya. Ya. Nah, disitulah letak kekafiran mereka.
ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata Allah atau Tuhan, mereka tahu. Ya wajar saja nama mereka Abdullah itu wajar, sangat wajar karena mereka tahu, nggak masalah. Oleh sebab itu ketika perjanjian Hudaybiyah yang terjadi tahun 6 Hijriah, ya, Rasulullah menulis, ya, bukan beliau menulis tapi merintahkan pada sekretarisnya tulis Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang kafir nggak mau. Ar-Rahman aku nggak kenal, yang tahu Allah. Tulis saja Bismikallahumma gitu. Jadi kalau mereka ditanya siapa Tuhan pencipta alam semesta, mereka tahu Allah. Sama juga ketika eh, apa namanya Gunung Agung di Bali hendak meletus, saya baca itu di apa di korannya atau bahkan ada siaran di YouTube-nya waktu itu, eh Gunung Agung mau meletus, mulai batuk-batuk lah, bukan meletus besar itu enggak. Terus ditanya pendetanya, pendeta Hindunya, apa yang Anda harapkan? Ya, yang kami harapkan bahwa pencipta gunung ini gitu tidak membuat gunung ini meletus. Artinya dia tahu gitu. Pencipta pencipta terbesar itu tahu, tahu. Semua manusia, semua manusia itu nggak mengingkari tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya siapa pencipta alam semesta, ya Tuhan, gitu. Mereka tahu jawabannya. Jadi wajar saja kalau kemudian nama mereka Abdullah walaupun mereka orang kafir, gitu. Demikian Pak Yosi. Oh iya Ustaz, makasih Ustaz, terang Ustaz, makasih Ustaz. Terang ya. Oke, ini yang di apa? Yang di chat box ini urutan pengetahuannya nggak berurut ya, berurut. Ini yang sesuai dengan teks di kitab, tapi yang benar yang saya urutkan tadi. Jadi ilmu, kemudian don, kemudian syak, kemudian waham, kemudian jahlul basit, kemudian jahlul murakkab. Ya, dengan itu berurut. Baik. Oke. Ustadz Afan, nah Ustadz tadi ini catat nanti diurutkan Ustadz. Mengenai ilmu ini Ustadz, ini kan hanya berlaku untuk ke guru ya Ustadz ya, pendakwah atau yang ahlinya lah gitu ya Ustadz ya, bukan untuk Ya. tolibul ilmi ya Ustadz ya. Ini makna secara bahasa, Bu. Jadi disebut ilmu itu pengetahuan seorang tentang sesuatu itu dengan baik. Tadi kan saya contohkan, orang tahu HP misalnya, orang tahu mobil. Ya dia berilmu tentang apa yang diketahuinya, gitu loh. Ya kan? Seorang berilmu tentang pesawat, seorang berilmu tentang kapal laut misalnya. Ya dia berilmu tentang eh, apa yang diketahuinya, gitu. Jadi apa yang disebutkan Syekh tadi itu hanya istilah-istilah. Nah, nanti akan difokuskan bahwa kita ini sedang belajar tentang din, belajar tentang agama. Oleh sebab itu, kalau belajar tentang agama harus pakai dalil-dalil agama, gitu kan? Nah, seorang yang menguasai itu berarti dia berilmu, itu dan seterusnya. Demikian. Oh begitu. Saya misalnya, kalau ditanya tentang masalah apa namanya, masalah pesawat atau dirgantara, saya nggak tahu, saya awam, gitu. Saya akan jawab, Anda tahu ini nggak? Nggak tahu. Anda tahu ini nggak? Nggak tahu. Saya kategorinya apa? Jahlul basit. Emang nggak tahu sama sekali. Nah, gitu. Tapi mereka yang berkecimpung di bidang itu, kedirgantaraan, pasti tahu, ya kan? Nah, mereka disebut berilmu tentang bidangnya. Itu maksudnya. Oh nah Oke? Ustadz, nah, dipahami Ustadz jazakallahu khairan. Oh iya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Kita belum sampai masuk materi ya. Ini baru baru pengenalan istilah. Baik, bersabar. Nah, sekarang wal ilmu yang qasmu ila kismen. Pengetahuan itu terbagi dua. Ada yang bersifat daruri, ya. Ada yang bersifat nadari. Ada istilahnya daruri, ada nadari. Ini dalam bahasa Arab ya. Fad daruriyu ma yakunu idrakul ma'lum fihi daruriyan. Bihaitsu yattarru ilaihi min ghairi nadarin wala istidlalin. Kal ilmi bi anna an-nara harah, mathalan. Pengetahuan yang bersifat darurat adalah pengetahuan
di mana seorang nggak perlu lagi cek dalil, nggak perlu. Seperti pengetahuan bahwa api itu panas. Mau nyari dalil dulu, dalilnya api panas itu bla bla bla, nggak perlu, udah tahu api itu panas, ya kan? Matahari yang bersinar terik di siang hari panas, itu pengetahuan yang bersifat darurat, gitu. Artinya mau nggak mau harus diketahui, makanya ada istilah telepon darurat. Artinya warga negara itu harus tahu telepon itu disebut darurat, ya mau nggak mau harus tahu, sebab dalam kondisi darurat itu akan dibutuhkan. Oke, itu yang bersifat doruri. Jadi nggak perlu cari dalil, itu sudah diketahui. Kalau malam itu gelap gulita, kalau siang itu terang benderang, api itu panas, es itu dingin, itu pengetahuan yang bersifat doruri. Udah udah nggak perlu belajar, tahu, manusia tahu. Nah, kemudian an-nadhari. Yang kedua, pengetahuan yang bersifat nadhari, ma yahtaju ila nadharin wastidlal. Yaitu pengetahuan yang membutuhkan dalil dan petunjuk. Misalnya, kal ilmi biwujubin niyah fil wudu. Seperti pengetahuan tentang wajibnya niat di dalam wudu. Ya, kan butuh dalil seperti ini. Apa dalilnya? Niat itu wajib di dalam wudu, bahkan di dalam setiap ibadah. Ya, innamal a'malu binniyat. Ini kan butuh pengetahuan seperti ini. Yang disebut dengan nadari, yaitu ilmu yang membutuhkan dalil. Setelah seorang mendapatkan dalilnya, dengan itu dia tahu. Oh, ternyata begini aturannya. Oke, jadi itu pembagian ilmu menjadi dua. Ada yang bersifat daruri, ada yang bersifat apa? Nadari. Baik. Jadi dikembangkan lagi oleh Syekh Utsaimin rahimahullah tentang makna ilmu. Ilmu tadi apa? Pengetahuan terhadap sesuatu dengan baik. Nah, ilmu tadi terbagi dua, ada yang bersifat daruri, ya, ada yang bersifat nadari. Kalau daruri itu nggak perlu dalil-dalil, karena sudah langsung difahami dan dimengerti. Kalau yang nadari itu harus disertai dengan dalil-dalil dan petunjuk. Baik. Berikutnya, setelah Syekh mengatakan i'lam rahimakallah, rahimakallah, di sini penulis rahimahullah mendoakan pembacanya. Ya, dan hendaknya juru dakwah pun begitu, sering-sering mendoain teman-temannya, mendoakan orang-orang yang didakwainya. Karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kadang-kadang seorang eh, menolak ketika diajak, tapi berkah dari doa seorang bisa menerima. Contohnya adalah ibu Abu Hurairah radhiyallahu an, Kristen dulunya. Abu Hurairah juga Kristen. Dia masuk Islam dulu di tahun ke-7 Hijriah, belajar kepada Nabi SAW. Setiap kali pulang menemui ibunya mengajaknya untuk masuk Islam, tapi ibunya selalu menolak. Sampai akhirnya Abu Hurairah minta Rasulullah untuk mendoakannya. Dan berkah doa Nabi SAW, ibunya masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa doa-doa itu penting. Nah, di sini penulis mengatakan rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Ya, ai afadallahu alaika min rahmatihi allati tahsulu biha ala matlubika wa tanju min mahdurik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepadamu. Ya, dengan rahmat itu engkau bisa meraih cita-citamu dan engkau selamat dari apa yang kau khawatirkan. Fal makna, maka makna dari rahimakallah, ya, ghafarallahu laka ma madha min dunubik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu di masa lalu. Waffaqaka wa asamaka. Semoga Allah selalu memberikan kesuksesan kepadamu dan semoga Allah selalu menjagamu fima yastaqbilu minha, di masa yang akan datang. Masya Allah. Kalimat rahimakallah itu doa. Ya, semoga Allah merahmati rahimakumullah, rahimakallah, rahimakillah. Ya, itu kalimat-kalimat yang maknanya adalah doa. Itu harus harus dibiasakan, ya, harus dibiasakan karena ini adalah kalimat-kalimat yang baik, ya, apalagi sama muslim saling mendoakan kebaikan. Baik, kemudian hada ida ufridatir rahmah,
Amma idza quliyat bil maghfirah fal maghfirah lima madha min ad-dunub war rahmah at-taufiq lil khair was salamah min ad-dunub fil mustaqbal. Taib. Di sini penulis mengatakan rahimakallah. Jadi rahmat itu dibawakan secara sendiri, tidak disandingkan dengan kata yang lain. Sehingga maknanya luas tadi. Taib, maknanya yaitu artinya semoga Allah memaafkanmu di masa yang lalu dan selalu memberikan kesuksesan kepadamu dan selalu menjagamu di masa yang akan datang. Nah, tapi kalau kata rahmat digandengkan dengan maghfirah, misalnya eh, rahimakallah wa ghafarak, digandengkan di situ kata rahmat dengan maghfirah, ya. Apa artinya? Artinya al-maghfirah itu pengampunan dosa yang lalu. Sementara rahmat adalah taufik, kesuksesan untuk mendapatkan keselamatan dan kebaikan di masa yang akan datang. Dan dijauhkan dari perbuatan dosa. Masya Allah. Jadi ternyata bahasa Arab ini punya makna yang luar biasa, luas. Ya. Kata rahmat kalau dibawakan secara tersendirian, tidak digandengkan dengan maghfirah, punya arti sendiri. Tapi jika digandengkan dengan maghfirah, artinya juga berbeda. Masya Allah. Wasani al-muallif rahimahullah yadul ala syafaqatihi wa inayatihi bil mukhatab. Dan apa yang dilakukan oleh penulis rahimahullah menunjukkan bahwa beliau sangat sayang kepada lawan bicara atau pembaca kitabnya. Baik, kita kembali kepada teks redaksinya. I'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Nah, masuk nih sekarang. Anna tauhida huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Bahwa tauhid itu adalah mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Tauhid. Tauhid itu secara bahasa dari kata wahada yuwahidu, tauhidan, yang artinya mengesahkan atau menunggalkan. Ja'lu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu itu satu-satunya, mengesahkan atau menunggalkan. Wa hadza la yatahaqqaqu illa binafyin wa itsbatin. Ya, menunggalkan seperti ini nggak akan terwujud kecuali dengan penafian dan penetapan. Ya, apa itu? Nafyul hukmi amma siwal muwahhad, menafikan hukum dari selain yang ditauhidkan, wa itsbatuhu lahu, dan menetapkannya hanya kepadanya. Baik. Dan tauhid itu pada kalimat la ilaha illallah. Perhatikan di situ. Ada an-nafyu, ada al-itsbat. Ya jamaah, ada an-nafyu, ada al-itsbat. An-nafyu penafiannya apa? La ilaha, tidak ada Tuhan yang benar. Dinafikan di situ. Semuanya, nggak ada Tuhan yang benar untuk disembah. Illallah itu penetapan, ya, yang artinya bahwa yang berhak untuk disembah satu-satunya adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Dalam kalimat la ilaha illallah ada dua hal tadi, an-nafyu wal itsbat. Penafian dan penetapan. Yang dinafikan adalah hak peribadatan. Ya, nggak diberikan pada siapapun. Illallah di situ adalah penetapan bahwa hak peribadatan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tauhid. Dalilnya banyak sekali. Di antaranya surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintah kecuali hanya memurnikan amalan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas jemaah? Oke. Jadi kalimat la ilaha illallah selalu ada dua ini, dua rukun ini, an-nafyu itsbat. Oleh sebab itu ketika membaca la ilaha illallah nggak boleh dipotong. La ilah, la ilah, la ilah, la ilah. Wah ini jadi ateis nih. Nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Ini taktil namanya. Karena Rasulullah nggak ngajarin begitu. Ya, yang benar adalah la ilaha illallah. Begitu cara yang benar mengucapkannya. Jelas ya jemaah? Wal itsbatu wahdahu la yamna'ul musyarakah. Ya, kalau hanya isbat saja seperti Allah, Allah atau illallah, illallah, illallah.
Ini tidak menghalangi adanya musyarakah, tidak menghalangi adanya kesyirikan. Ya, baik. Jadi kalimat itu nggak boleh dipenggal-penggal. Kalau mengucapkan kalimat tauhid ya la ilaha illallah itu yang benar. Jangan dipotong la ilah illallah illallah nggak boleh kayak gitu. Jelas? Baik. Famatalan la yatimul insan tauhid hatta yashhadu an la ilaha illallah. Perhatikan di situ. Misalnya, tidak sempurna ketauhidan seorang sampai dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fayanfil uluhiyah amma siwallah. Maka dia nafikan sifat-sifat ketuhanan dari selain Allah. Ya, karena selain Allah itu bukan Tuhan. Kalau ada yang klaim sebagai Tuhan, maka ketuhanannya palsu. Wa yuthbituha lillahi wahdahu. Dan menetapkan sifat ketuhanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia Tuhan yang benar, karena dia pencipta alam semesta, karena dia memberi rizki, dia pengatur segala urusan, maka dia Tuhan yang benar. Jelas? Maka tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah saja. Karena dia Tuhan yang benar. Oke, nah itu ada tinjauan secara bahasa tentang makna tauhid. Wabil istilah dan menurut istilah arrafal muallifu rahimahullah, penulis mendefinisikan ya, penulis mendefinisikan tauhid dengan ucapannya tauhid huwa ifradullah azza wa jalla bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah di dalam beribadah. Maknanya apa? Anta budallaha wahdahu. Engkau beribadah hanya kepada Allah saja. Wala tusyriku bi syai'a dan engkau tidak menduakan Allah dengan apapun. Ya, misalnya nih doa. Doa kan ibadah. Ya, dia hanya doa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Ketika seorang doa kepada Allah, doa juga pada selain Allah, pada kuburan, ya, dia menduakan Allah di situ. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di situ dan Allah murka dengan perbuatan itu. Nggak boleh. Dia disebut musyrik, tidak lagi disebut muslim. Kalau muslim, doanya hanya kepada Allah. Karena doa adalah ibadah, maka hanya dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jadi itulah tauhid ifradullah azza wa jalla bil ibadah. Memurnikan hak peribadatan hanya untuk Allah. Dalilnya tadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Mereka tidak diperintah kecuali agar mereka eh, memurnikan amalan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tauhid. Wala tusyriku bihi syai'a dan engkau tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun bal tufriduhu wahdahu bil ibadah. Akan tapi engkau esakan dia dalam beribadah. Hanya dia yang berhak untuk diibadahi. Sebagaimana firman-Nya, iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Mahabbatan wa ta'ziman disertai dengan cinta. Karena ibadah itu bukan terpaksa, disertai dengan cinta. Wa ta'ziman disertai dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa raghbatan wa rahbatan disertai dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan disertai dengan rasa khawatir dan takut dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ibadah, ya. Dan itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muradu syekh rahimahullah taala tauhid alladzi bu'itsatir rusulu litahqiqihi. Ya, yang dimaksud oleh penulis rahimahullah adalah tauhid yang dengannya para rasul diutus untuk mewujudkannya li'annahu huwallazi hasalal ikhlal bihi, ya, karena dalam masalah ketauhidan lah terdapat kerusakan yang harus dibenahi dan diperbaiki oleh utusan-utusan Allah yaitu para rasul alaihi wassalam. Ya, makanya mereka diutus oleh Allah selalu. Di setiap umat ada utusan-utusan Allah. Ya, karena terjadi kerusakan-kerusakan dalam bidang ketauhidan. Siapa yang buat? Ya setan, iblis, laknatullah alaih, yang selalu merusak dan menyampaikan bisik-bisik sesatnya kepada manusia, akan tapi dia mengatakan aku penasehat terpercaya. Itulah ucapan iblis terhadap bapak kita Adam alaihissalam. Naudzubillah min dzalik. Makanya para rasul selalu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah itu, ya, untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan pada ketauhidan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan jemaah.
Ustaz, Afwan Ustaz. Ya, Ya, ini Ustaz terkait dari apa namanya tadi kan penggabungan ya antara apa namanya rahmat dan makfirah ya Ustaz ya, dan ampunan sendiri ya. Nah, ya. kalau itu tergantung dari penggabungannya. Sebentar, Ya, mohon maaf sebentar Pak Teddy, sebentar ya, saya mengambil sesuatu dulu. ya, enam Ya, Ustaz. sebentar, sebentar. Sekitar 1-2 menit saja, nggak lama ya. Enam Ustaz. Mohon maaf ya, Hmm. sebentar aja. Silakan, silakan Pak Teddy. Enam Ustaz. Ya, ini terkait dengan ini Ustaz masalah apa namanya rahmat ya, pengertian dari rahmat itu Ustaz. Tadi dikatakan bahwa rahmat itu benar-benar kita diberi apa mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan memberikan taufik dan dosa-dosa yang akan datang pun akan diampuni ya Ustaz ya rahmat itu ya. Kemudian kalau dibarengi dengan mahfiroh, ampunan akan lebih lebih dalam lagi. Kalau saya lihat itu hampir sama ya Ustaz ya. Pengertiannya adalah mengampuni dosa yang telah dan yang akan datang. Itu bagaimana Ustaz perbedaannya ya? Iya, itu nggak ada bedanya Pak Teddy. Nggak ada ya? Jadi nggak ada, cuman eh, sama seperti apa itu iman, apa itu Islam, Hmm, ya. Itu kan istilah ya. ya. Apa itu iman, apa itu Islam. Oke. Jadi Hmm, em, Islam jika disebutkan tersendiri tanpa disertai dengan penyebutan kata iman, maknanya adalah eh, iman. Jadi Islam adalah iman, iman adalah Islam, sama. Tapi hmm, jika disebutkan dua-duanya secara berbarengan, hmm, ya, maka Islam itu maknanya adalah amalan-amalan lahiriah. Makanya hmm, ketika Rasulullah ditanya apa itu Islam, beliau sebutkan 5 rukun Islam, yang artinya amalan-amalan lahiriah. Mulai pernyataan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian sholat, kemudian eh, zakat, lalu puasa dan haji. Semua kan amalan-amalan lahiriah. hmm, Adapun iman itu artinya amalan-amalan batin, tersembunyi ya, dalam hati, berupa keyakinan. Itu saja. Sama seperti tadi diistilahkan tentang rahmat. hmm, Di dalam rahmat terkandung ampunan, ya, ya. Di dalam ampunan itu juga terkandung rahmat. Kalau disebutkan secara tersendiri. Tapi kalau disebutkan berbarengan rahmat dan ampunan, maka makna ampunan itu ampunan dari dosa-dosa yang lalu. Sedangkan rahmat itu adalah taufik, itu kesuksesan dan juga apa namanya bimbingan Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang lurus di masa yang akan datang. Itu maksudnya. hmm. Jadi artinya sama ya Ustaz ya?
Sama, Sama sama. ya. Akan tapi ketika digabungkan dua kata itu ada dalam satu kalimat memiliki makna yang berbeda. Ya. Nah, Ustaz, syukuran, syukuran ya. Oke, berikutnya silakan jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, ini terkait dengan ada kerabat Ana, suaminya rahimahullah meninggal ketika mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, Kemudian istri dari rahimahullah bercerita bahwa semasa hidup suaminya kalau untuk amalan lahiriah yang tadi Ustadz jelaskan eh, biasa-biasa saja, mungkin sholat malamnya tidak terlalu sering, nggak tiap hari, sholat sunnah juga eh, on off gitu Ustadz, puasa sunnah juga nggak rutin gitu. Tetapi amalan batinnya itu Ustadz, beliau tidak pernah hasad, tidak pernah iri, tidak pernah dengki, dan tidak pernah marah gitu Ustadz. Jadi sebenarnya Ustadz untuk penentu eh, akhir dari hayat kita ini Ustadz juga dengan amalan batin juga ya Ustadz ya. Mohon penjelasannya Ustadz bahwa kadang-kadang Ana merasa wah ini orang ibadahnya taat, kemudian tapi ya seperti Ana sendiri ya Ustadz kadang-kadang untuk menghilangkan kesal, marah itu agak susah gitu Ustadz. Bagaimana ya Ustadz yang menyeimbangkan ini Ustadz ya? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. baik. Oh, iya. Jadi kemampuan seorang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung hidupnya itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu bukti akan ketulusan dan kejujurannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ibadah itu apa namanya seringkali diwarnai dengan pencitraan-pencitraan. Padahal itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala riya. Ya, ketika beliau tanya apa itu wahai Rasulullah, yaitu riya. Syirik kecil itu riya, pencitraan. Seorang beribadah yang perintah Allah tapi dia kerjakan supaya dapat pujian ataupun dapat apalah reward-reward yang lainnya. Maka eh, ketika seorang mampu untuk mengucapkan kalimat tauhid di ujung hidupnya, itu bukti akan ketulusannya dalam beribadah kepada Allah, walaupun ibadahnya sedikit, walaupun ibadahnya sedikit, ya. Dan yang penting adalah ketulusannya itu poinnya. Nggak sedikit kadang orang tampak dalam keadaan buruk, akan tapi eh, dia betul-betul ingin terbebas dari keburukan, punya keinginan jujur, dan Allah Subhanahu Wa Taala tampakkan dan buktikan ya, di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nggak ada dari kita yang bisa menjamin bahwa pasti akan bisa mengucapkan kalimat itu di ujung hidup. Ya, semua itu dibutuhkan ketulusan dan kejujuran bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting sungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk juga berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan husnul khatimah ya karena Rasulullah mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah barang siapa yang akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah maka pasti masuk ke dalam surga demikian barakallahu fik. Afwan Ustadz, kalau untuk amalan hati itu Ustadz ya untuk menghilangkan amarah terkadang kan kita lost control gitu Ustadz. Nah kalau tips dari Ustadz sendiri mungkin ketika Ustadz menghadapi sesuatu yang mungkin membuat Ustadz marah itu Ustadz seperti apa ya Ustadz? Mungkin Anda bisa juga meniru gitu Ustadz. Iya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa banyak memberikan arahan-arahan terkait pengendalian diri ya, karena sungguhnya di saat-saat yang seperti itu setan akan selalu berusaha untuk masuk ya dan memperdaya manusia supaya manusia itu berkata-kata buruk ya dan tidak sabar terhadap cobaan-cobaan yang dialaminya. Maka yang dilakukan bisa eh, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya seperti bismillah bisa atau menyebut eh, apa kalimat-kalimat baik. Misalnya kita dibikin marah orang terus kita mendoakannya Allah yahdik semoga Allah memberikanmu hidayah. Itu kan kalimat-kalimat baik dibandingkan dengan umpatan cacian misalnya. Ya kan? Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kemudian berwudu atau berpindah tempat. Yang tadinya marahnya dalam keadaan duduk, kemudian dia berdiri. Kalau marahnya dalam keadaan berdiri, kemudian dia duduk. Atau dia melaksanakan sholat. Atau dia mengucapkan zikrullah. Ya.
Nah itu cara-cara. Tapi tidak kemudian dengan pelampiasan, karena pelampiasan itu menunjukkan kelemahan. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa kalau sedang marah, luapkanlah saja. Itu akan membuat hati itu lepas, jiwa itu menjadi ringan. Salah, salah. Ya, yang betul adalah dikendalikan, jangan sampai keluar. Ya, karena eh, Nabi SAW bersabda, "Laisa syadidu bisura'ah." Orang kuat itu bukanlah orang yang ahli bela diri, ahli berkelahi, selalu menang gitu. Walakin asyadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tapi orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya di saat marah. Jadi itu tanda dia orang kuat. Jadi banyak latihan-latihannya. Sebagaimana latihan otot itu di gym, ya olahraga, latihan otot, latihan sabar itu juga bisa dilatih. Setiap kali hal yang tidak mengenakkan dilatih untuk tahan. Insya Allah akan bisa terus menjadi kuat. Insya Allah. Demikian. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silakan jemaah yang mau bertanya. Ana Ustadz, Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini ada ini Ustadz, tadi yang Ustadz sampaikan, tidak dengan ungkapan kalau lagi marah luapkanlah begitu ya Ustadz ya. Terus kalau kita lagi apa namanya Ustadz, kita mengingatkan seseorang tapi mungkin tidak menerima begitu ya Ustadz ya, mungkin kemarahannya diluapkan dan menulis di sosial media, udah gitu dibalut dengan hadis-hadis yang tentang emosi, hadis tentang amarah begitu Ustadz. Nah itu bagaimana itu Ustadz, untuk menyikapin seperti itu Ustadz? Ya Kalau orang kan bisa baca. Kalau misalnya curhatnya di sosmed, ketahuan nih orang lagi marah nih, sok-sokan aja, bawa-bawain begini begitu, udah diem aja, ngapain diposting-posting, kayak gitu. oh, Iya kan? Kadang-kadang dia lagi marah sama seorang, bawain ayat begini. Maksudnya adalah untuk menyerang orang itu, padahal dia juga kena sama ayat itu. Masya Allah, Iya subhanallah. kan? Kadang-kadang orang hanya jadiin ayat dan hadis sebagai bumper untuk nyerang orang lain. Kalau dipikir-pikir dengan baik, direnungkan dengan baik, dia juga kena ayat dan hadis itu sebenarnya. Tapi karena itu kita mengingatkannya bagaimana ya Ustadz ya, dengan Ya, untuk ya udah. supaya sesama sesama muslimah atau sesama teman, sesama ini begitu Ustadz. Ya Tips dari mengingatkan kan Ustadz. tidak 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 apa namanya tidak di medsos misalnya, atau Mm-mm. kalau memang kesalahan itu kesalahan pribadi ya bisa dikontak saja, Oke. diingatkan, wahai saudari begini 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 dan seterusnya. Begitulah. Oh Ya, iya. diterima, alhamdulillah, nggak diterima juga. Ya sudah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Mungkin dia lagi kesel, Iya, karena kan iya. nggak setiap apa namanya kejadian langsung direspon. Kadang-kadang disuruh cooling down dulu, disuruh dia berpikir jernih dulu. Kalau lagi kalut, ya kan, Mm-mm. eh, nggak baik kalau kemudian dicecer gitu, ya kan. Mungkin perlu diberi waktu, diberi penangguhan, gitu. Baru nanti bicara. Ketika kondisinya sudah mereda. Demikian, Ibu. Iya. Satu lagi Ustadz Afwan ya Pak Teddy nanya tentang kebiasaan itu, kan kita tuh ada kan kajian mengatakan kita tuh meninggal dengan kebiasaan kita begitu Ustaz. Ana juga kurang hafal ininya seutuhnya kalimat itu. Eh, Kebetulan qadarullah wa masafal, sepupu Ana meninggal lagi nunggu taksi Ustadz di jalan begitu tiba-tiba jatuh aja begitu. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Iya, Dan mau gimana lagi ya, memang itu ajalnya di situ lagi nunggu taksi. Ya kita oh, nggak tahu apakah saat nunggu dia juga sambil zikir kan. Ya mudah-mudahan begitu. benar-benar Namanya begitu. juga orang beraktivitas. Apalagi aktivitasnya kalau nunggu taksi dia sedang bekerja misalnya. Bekerja itu ibadah. Ya bisa saja begitu. Maka kita husnudzon, berbaik sangka kepada orang. Iya, Ya kan? iya Ya Ustadz. kan nggak kemudian apa namanya dia nunggu taksi lagi ngapain gitu kan. Lihat Hmm. aja, cek aja. Apalagi kalau memang nunggu kendaraan adalah untuk sampai di tempat kerja, kemudian dengan itu dia mencari nafkah untuk memberikan nafkah pada dirinya, pada keluarganya, masya Allah.
berarti dia mati dalam kebaikan kan? Ya, Insya kita Allah. sendiri nggak tahu apa sedang apa dia di sana. Tapi kita berhusnudzon, berbaik sangka, gitu. Yang Ya, tahu persis ya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kita dianjurkan untuk berbaik sangka. Demikian. jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. maaf Ya, Ustadz, satu lagi Ustadz. Pak Yang Yosi, pertama, silakan. eh ya ini Ustadz, mengenai pertanyaan Ibu Ida tadi, tapi ada pertanyaan saya yang lain. Itu kemarin saya lihat juga di YouTube ulama dari Madinah ya, dari Mekah ya. Masalah meninggal tuh ya sebaik-baiknya di tempat tidur. Jadi karena dibilang orang "Wah, harus di masjid, harus di sini," dia malah cerita Rasulullah nggak di Masjidil Haram, nggak lagi sujud, nggak lagi seperti ini kan seperti itu gitu Ustaz. Nah jadi ya sebaik-baiknya di rumah, tempat tidur di atas tempat tidur seperti itu, eh itunya karena kan udah sering banget sekarang orang, oh ya dia lagi ini meninggalnya pas di masjid sujud, ya silakan baik-baik aja kan gitu Ustaz. Tapi kan nggak ada apanya gitu Ustaz, nggak ada seperti itunya gitu ya Ustaz, apa namanya, menyatakan itu yang terbaik kan gitu ya Ustaz. Nah itu satu Ustaz. Nah yang kedua Ustaz, di luar dari itu Ustaz, di luar dari ini, eh, saya melakukan perjalanan dari Medan ke Jakarta kalau naik mobil itu namanya safar. Saya lakukan Zuhur dan Asar, jamak kosor atau takdim atau takhir. Nah saya sampailah di Jakarta Ustaz, saya 3 hari. Nah, teman saya masih melakukan lagi jamak kosor gitu Ustaz. Digabungkannya, padahal dia udah sampai di Jakarta. Memang nggak mungkin Ustaz, 5 hari tapi 3 hari kita di Jakarta. Dia masih lakukan lagi di Zuhur itu sholat, digabungnya Zuhur dan Asar. Apakah ini lebih baik atau gimana Ustaz? Makasih Ustaz. Oke, baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi, kematian yang baik atau husnul khatimah itu bukan dalam satu kondisi. Akan tapi husnul khatimah dia meninggal dunia dalam keadaan baik menurut syariat. Walaupun dia di atas ranjang, walaupun dia di dalam medan perang, walaupun dia sedang bekerja, walaupun dia macam-macam, ya macam-macam. Kebaikan itu banyak gitu. Tapi di ujung hidupnya dia dalam keadaan baik, masya Allah gitu. Ya di atas ketaatan pada Allah itu disebut dengan husnul khatimah. Enggak satu bentuk. Ya kalau misalnya seorang meninggal dunia pas lagi sholat, masya Allah itu termasuk bagian dari kebaikan. Makanya tadi saya katakan banyak bentuk kebaikan-kebaikan. Yang jelek itu ya kematian di atas maksiat kepada Allah, sedang berbuat maksiat mati. Naudzubillah min dzalik. Sementara bentuk kemaksiatan itu kan macam-macam. Bentuk kemaksiatan itu macam-macam. Kan itu. Balapan liar juga maksiat, ganggu orang kan. Nggak taunya jatuh mati kan. Maksiat. Ya, atau lagi mabuk mati. Macam-macam lah. Itu maksiat. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau tadi yang disebut Pak Yosi, bentuk itu ya memang nggak satu. Husnul khotimah itu nggak satu bentuk. Oke. Kemudian menjawab pertanyaan kedua tentang musafir. Musafir selama dia berstatus sebagai musafir maka tetap dibolehkan jamak dan qashar. Ya. Nah, sekarang ada orang beperjalanan dari Medan ke Jakarta. Em, kalau memang kalau memang eh, dia memiliki dua domisili, satu Medan, satu Jakarta, maka begitu masuk Jakarta dia sudah bersama mukimin, ya orang yang tinggal di situ. Jadi tidak menjamak dan mengkosor sholatnya. Jadi jamak kosor itu hanya di perjalanan saja. Tapi ada juga orang yang eh, memang berdomisili satu tempat, terus dia bertugas ke daerah misalnya, ya dari satu kota pindah kota berikutnya, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Nah, selama dia berpindah-pindah itu berstatus sebagai musafir, boleh menjamak dan mengkosor. Nabi SAW pernah eh, dalam riwayat yang sahih itu eh, apa namanya mengkosor sholatnya. Kosor itu ciri khas dari musafir ya. Mengkosor sholatnya selama 19 hari, 18 hari, 17 hari, dan 16 hari. Ya, sebutkan Rasulullah SAW mengkosor sholatnya. Oke, nah sekarang kalau
misalnya seorang bertugas sampai di kota tertentu, ya, dan di situ dia lama, misalnya, tapi dia sudah dapat tempat yang baik, ya kan? Eh, dia kalau pulang pergi tempatnya sudah ada nyaman dan sebagainya, sudah difasilitasi lah, oke? Maka orang seperti ini, ya, dia bisa mengambil rukhsah atau jamak qasar selama 4 hari terhitung sejak kedatangannya. Oke, lebih daripada itu dia mengikuti warga sekitar. Ya, misalnya dia tugas di Surabaya, stay di situ sebulan. Itu 4 hari pertama dia jamak qasar sampai kemudian masuk hari kelima dia ikuti warga setempat karena dia sudah mendapatkan tempat tinggal yang bagus, sudah semuanya beres lah lengkap. Dia nggak berpindah-pindah, tapi dijadwal di situ sebulan. Oke, nah begitu caranya Pak Yosi. Iya Ustadz, makasih. Jelas Ustadz, jelas sekali Ustadz. Makasih Alhamdulillah. Ustadz. Alhamdulillah. Baik, satu lagi pertanyaan terakhir sebelum adzan asar Ada yang di rasain tuh, Ustaz. Jakarta Yang rasain dan silakan, sekitar. Pak Edward. Siapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ahsanallahu ilaikum. Naam, Wa jazakallahu iya. khairan. Ustaz, Wa iya. Silakan. mengenai kalimat tauhid yang tadi, la ilaha illallah, makna Hmm. yang sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang Hmm. Maha Esa. Tetapi Hmm. kalau kita memaknainya tidak ada Tuhan selain Allah, bagaimana? Apakah itu salah? Itu yang pertama, Afwan Ustaz. Satu lagi, Hmm. apa namanya, Rasulullah SAW, bagaimana keseharian beliau? Apakah setelah makan beliau tidak langsung minum? Karena ada Ustadz sunnah menyampaikan kita sebaiknya setelah makan jangan langsung minum. Karena apa kemarin itu lebih dan kurangnya. Maksud Ana secara syariat Islam, apakah Rasulullah SAW melakukan itu? Bukankah kita sebagai umat Islam yang baik, sebaiknya kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari beliau bangun tidur hingga ketidur lagi. Mohon kiranya penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang terjemahannya. La ilaha illallah. Dalam bahasa Arab, la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, la ma'buda. Tidak ada Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan yang benar. Berarti salah semuanya, ya. Untuk disembah. La ma'budah, ma'bud itu yang disembah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah. Jadi semuanya salah. Illallah, kecuali Allah. Itulah terjemahan yang benar. Tapi kalau tidak ada Tuhan selain Allah itu keliru. Terjemahannya kurang, nggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, karena dengan terjemahan itu orang-orang lain ya non Muslim itu merasa terakomodir karena Tuhannya masuk di situ, ya kan? Tidak ada Tuhan selain Allah. Baik Tuhan nggak ada, yang ada Allah. Tinggal ganti nama aja kan. Jadi Allah itu bisa menurut masing-masing keyakinan akhirnya. Itu nggak benar. Makanya eh, terjemahan yang benar harus mengikuti kaidah bahasa Arabnya sendiri. La ma'budah hakun. Di situ ada la ya'mal amal inna. Ya, la ma'budah. Ada isim la. Di situ khobarnya nggak ada. Ya, khobarnya nggak disebutkan di situ. Dihilangkan. Makanya tadi pasti harus ditegaskan di situ dalam menerjemah supaya nggak salah paham. Ya, keliru kalau orang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Nggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang benar apa? Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Atau tidak ada ilah. Ilah maknanya Tuhan sama aja itu dalam bahasa Arab. Tidak ada ilah yang benar ya untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus begitu terjemahannya. Jelas ya, Bu? Baik, tentang makan dan Nah, minum. Ustaz, Afwan, Oke, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, begitukah? ya, ya, wahdahu itu yang Maha Esa. Tidak ada sekutu Nah, bagi la nah, syarikalah. Kalau la ilaha illallah saja tanpa wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. nah, Ustaz. Oke. Em, Nah,
Berikutnya tentang makan dan minum. Ya, makan dan minum memang ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, eh, tentang kapan minum, kapan kapan makan. Ya kembali kepada masing-masing orang ya. Ya kalau memang dia butuh minum segera ya minum lah, gitu kan. Baik. Kemudian pengaturan jeda kalau memang nggak bisa menjeda ya silahkan jeda. Bukan hal yang memang apa namanya lazim begitu. Sesuai dengan kebutuhan saja. Sesuai dengan kondisi. Kalau misalnya orang seret, nggak semua orang itu bisa nonton baik ya. Apalagi usia tua gitu. Dia bisa seret nyangkut gitu. Dia harus didorong dengan air misalnya. Apa kemudian harus oh nggak usah nggak boleh jangan jangan didorong dengan air. Gimana orang seret nyangkut di leher, didorong lah nggak apa-apa. Bukan berarti haram seorang untuk apa namanya meneguh air di saat kondisional saja ya kondisional saja kalau memang bisa dia tahan nggak minum ya silakan aja nggak langsung minum tunggu dulu sebentar kalau memang dia butuh minum segera ya minum segera ya atau mungkin di tengah makan dia butuh minum karena nyangkut dan mungkin dia akan sesak karena nyangkut makanannya ya udah minum sedikit untuk dorong saja Allahu a'lam bishawab jadi itu disesuaikan dengan kondisi ibu demikian jawaban saya. Naam Ustadz, terlepas daripada udzur, apakah Mm. maksud Anda kebiasaan Rasulullah SAW bagaimana Ustadz? Afwan. Tentang cara makan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Makan Nabi Nah, Shallallahu Alaihi Wasallam sederhana saja. Keluarga Nabi SAW itu makannya air dan kurma, al aswadan, sedikit sekali makanan. Aisyah radhiyallahu anha telah menceritakan kepada ponakannya itu Urwah ibnu Zubair radhiyallahu taala, baik bahwa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah nggak masak selama 3 purnama. Lalu Urwah bertanya, apa yang menghidupi kalian wahai bibi? Lalu Aisyah mengatakan al-aswadan, air dan kurma. Dan itu cukup bagi keluarga Nabi SAW. Air dan kurma. Jadi memang butuh pembiasaan. Yang pertama. Kemudian di antara sunnah juga mengunyah makanan. Ya, sampai lumat. Sehingga perut itu bisa apa bekerja ringan. Nggak langsung telan gitu ya. Kemudian juga yang diajarkan Nabi SAW membaca basmalah. Ya, kata Nabi SAW, Samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Bacalah basmalah, eh, kemudian makanlah dengan tangan kanan dan makanlah dari yang paling dekat. Itu makanlah dari yang paling dekat. Baik. Jadi itu di antara adab yang diajarkan Nabi Muhammad SAW nggak ada terkait tentang apa minum, kemudian setelah makan, kemudian jangan langsung minum, nggak tahu tunggunya berapa lama. Wallahu a'lam bishawab. Itu nah, hal-hal yang mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. naam Ustadz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya. Udah Sudah masuk asar, jam Pak. 3. Sudah masuk asar ya. Baik, Afwan, Ustaz, jamaah sebentar sekalian yang lagi. dimuliakan Allah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Jazakumullah khairan. Semoga Allah selalu berikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Jamaah sekalian juga jika ingin mengikuti kajian-kajian saya juga rekam di Instagram ya, di mcd_lc. Di situ bisa diakses. Ya, ada sebagian jamaah kita sudah mengaksesnya. Barang siapa yang belum, silahkan eh, mengaksesnya. Saya ketik di chat box ya, seperti itu tulisannya, mudah sekali. mcd_lc. Banyak manfaat bisa dipetik, silahkan. Terima kasih semuanya. Semoga Allah selalu
memberikan keselamatan pada kita semua di dunia maupun di akhirat kelak, dan selalu membimbing kita di atas agamanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Kalau khair. Salam Jazakallah warahmatullahi khairan Ustaz, wabarakatuh. fi amanillah. Barakallahu Terima kasih jazakallahu khairan Bang tadi. Dinda. Yo, Kasih syukran abang-abang, ibu-ibu, jamaah. bapak-bapak Iya, sekalian. Osi. Assalamualaikum Jazakallah warahmatullahi khairan Pak Teddy atas wabarakatuh. kajiannya. Syukran, jazakallah Jazakallahu khair. Salam khairan. sama Bu Fanda ya. Yo, Makasih Om Teddy. yo, terima Udah kasih semua ngaji. jamaah. Insya Allah bulan depan kita lanjut ya. Insya Ya, insya Allah, Allah. amin ya Makasih robbal juga alamin. bukunya. Ya, Bukunya ya, Pak Teddy, makasih. ya, syukran ya, Assalamualaikum. terima ya. Ya, Ya. Jazakumullah khair ya Bang. yo, Lucy. Barakallahu fiik Bang. Sehat-sehat Ya, selalu. Ya, Salam Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah. wabarakatuh semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi. Pak Bambang, Pak Ari semua yang hadir ya. Ya, Syukran. alhamdulillah. Alhamdulillah.